Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Siti Mardiah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bung Hatta. Adik-adik pernah melihat iklan atau pamflet lowongan pekerjaan di sosial media kan? Nah, jika kita sudah menemukan lowongan pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat individu dan ditujukan ke sebuah instansi atau perusahaan dengan maksud untuk melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan tersebut. Bagaimana adik-adik? Sudah paham apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, kita akan beralih ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ada 7 unsur yang perlu dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan yang bisa dirumuskan dengan rumus pintar Tahasisana. Yang pertama, tanggal surat. Biasanya ditulis di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari tempat surat itu dibuat dan tanggal surat. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD. Nama tempat diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda koma, tanggal surat, kemudian nama bulan juga diawali dengan huruf kapital. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Ya, tepat sekali. Cara penulisannya, menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu alamat surat. Ada 2 hal yang perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak yang dituju. Kemudian yang kedua, kita cantumkan alamat lengkap, posisi instansi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu salam pembuka. Ingat penulisannya? Yaitu kita tulis kata dengan diawali huruf kapital, kemudian kata hormat menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma. Kemudian, unsur yang kelima yaitu isi surat. Isi surat terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pembuka. Untuk bagian pembuka, haruslah tertulis dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Dan tuliskan posisi apa yang kita inginkan. Kemudian, terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Misalnya, dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja untuk posisi guru bahasa Indonesia. Sudah paham? Oke. Kemudian di bagian kedua, kita tuliskan biodata singkat yang perlu instansi atau perusahaan tersebut ketahui. Untuk di bagian yang ketiga, yaitu penutup. Dan ingat, penulisannya harus sesuai dengan EYD. Diawali dengan huruf kapital, kemudian kata sapaan seperti bapak atau ibu juga diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, unsur yang keenam yaitu salam penutup. Salam penutup dituliskan dengan 2 kata, yaitu hormat saya. Untuk penulisannya sama dengan salam pembuka, yaitu diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma. Unsur surat lamaran pekerjaan yang terakhir yaitu cantumkan nama dan tanda tangan. Bagaimana adik-adik, sudah paham? Baik, sebagai kesimpulan, kakak akan mengingatkan kembali bahwasanya ada 7 unsur surat lamaran pekerjaan yang dikenal dengan rumus pintar Tahasisana. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas dengan ke-7 unsur surat lamaran pekerjaan? Oke, silahkan mencoba membuat sendiri surat lamaran pekerjaan ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan mencoba membahas soal tentang surat lamaran pekerjaan. Soal yang pertama adalah, perhatikan ya, yang termasuk dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan adalah A. Tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal. B. Tanggal surat, hal atau perihal, dan kode pos.
C. Alamat surat, hal atau perihal, dan isi surat. D. Kode surat, hal atau perihal, dan nomor surat. E. Isi surat, salam motivasi, dan salam penutup. Apakah adik-adik masih ingat 7 unsur surat lamaran pekerjaan? Yuk, mari kita bahas bersama. Rumusnya adalah taha sisana. Yang pertama tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, yang keenam salam penutup, dan yang ketujuh nama beserta tanda tangan. Silahkan adik-adik baca kembali mana jawaban yang benar. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu mana jawaban yang benar? Yap, benar sekali. Jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu alamat surat, hal atau perihal, dan isi surat. Karena ketiga hal tersebut termasuk ke dalam rumus pintar taha sisana. Terima kasih. Oke adik-adik, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya? Baik, sekarang coba adik-adik pejamkan mata, tarik nafas, dan buang perlahan. Sudah? Apa yang adik-adik lihat? Gelap bukan? Oleh sebab itu, adik-adik jangan pernah takut untuk melihat kenyataan, karena terkadang apa yang kita bayangkan lebih mengerikan. Bagaimana adik-adik? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita masuk ke soal kedua. Soalnya adalah, perhatikan baik-baik ya. Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja pada perusahaan Anda. Atas budi baik serta perhatian saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih. Perbaikan kalimat yang bergaris bawah pada kutipan salam penutup surat tersebut adalah: A. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. B. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih. C. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara itu. D. Untuk itu semua, saya mengucapkan terima kasih banyak. E. Karena itu, perkenankan sebelumnya saya menghaturkan terima kasih. Bagaimana adik-adik, sudah tahu jawaban yang tepat? Ingat, salam penutup yang tepat biasanya tidak berlebihan dan hemat kata. Misalnya, tidak menggunakan kata ribuan atau banyak dalam mengucapkan terima kasih. Cukup dengan 7 potongan kata dalam kalimat penutup, yaitu kata yang pertama, atas, yang kedua perhatian, yang ketiga Bapak atau Ibu, yang keempat saya, yang kelima mengucapkan, yang keenam terima, dan yang ketujuh kasih. Maka, kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang benar adalah: atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A. Pada jawaban A terdapat 7 potongan kata dan penulisan kata sapaan sudah tepat serta hemat kata dan jelas maknanya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham dengan surat lamaran pekerjaan dan ketujuh unsurnya? Semoga bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam memahami surat lamaran pekerjaan. Saya Siti Mardiah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bung Hatta. Mohon maaf atas kesalahan serta kekurangan dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.